Teman-teman, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang inverse matrix. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang determinan matriks ordo 2 dan ordo 3. Sekarang kita lanjutkan inverse matrix. Pengertian inverse matrix. Inverse matrix itu apa? Ini adalah pengertian dari inverse matrix. Inverse matrix A adalah sebuah matriks baru yang merupakan kebalikan dari matriks A. Dan apabila dikalikan antara matriks A dengan kebalikannya, dia akan menghasilkan matriks identitas. Jadi inverse matriks A itu notasinya adalah A pangkat min 1. Jadi A pangkat min 1 itu bukan berarti yang ini. A pangkat min 1 itu tidak sama dengan 1 per A ya teman-teman ya. Karena ini bukan aljabar biasa, dia adalah matriks. Jadi ini adalah simbol lambang inverse. Inverse matriks A gitu ya. Kalau tadinya matriks A, inverse-nya menjadi A pangkat min 1 begitu ya. Nah, dia adalah inverse-nya A. Jadi kalau nanti A dikali sama A inverse, itu hasilnya adalah identitas gitu ya teman-teman ya. Maka nanti cara ngeceknya gampang. Apakah inverse kalian sudah betul? Maka kalikan aja sama matriks mula-mula. Kalau hasilnya identitas, maka artinya kalian sudah benar gitu ya. Oke. Inverse dari matriks A adalah, nah rumusnya itu adalah A inverse adalah 1 per determinan dikali A join. Determinan sudah, nah A join itu apa? Kita akan bahas di sini ya. A join, ADJ itu A join. Bacanya A join, gitu ya. A join dari matriks A. Nah, kita bahas dulu A join. A join matriks persegi. Oke, teman-teman, determinan inverse itu hanya berlaku untuk matriks yang persegi ya, teman-teman ya. A join ini juga hanya untuk matriks persegi gitu. Misal matriks A itu adalah elemennya A, I, J dalam baris dan kolom gitu maksudnya ya. Ordonya N, kemudian K itu adalah kofaktor ya, teman-teman ingat ya. Kofaktor IJ dari AIJ. Oke. Adjoint matriks A itu ditentukan oleh dia adalah kofaktor-kofaktor gitu ya. Nah, adjoint itu adalah kofaktor tapi teman-teman perhatikan peletakan kofaktornya. Ini kan harusnya baris nih. Ya kan karena depannya satu semua nih. Harusnya kan di sini letaknya. Tapi kok di kolom. Nah, berarti ini baris sekarang. Ini baris. Ini baris kedua. Ini baris ke N. Jadi ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga gitu ya. Jadi aturannya kalau adjoin itu adalah baris yang mula-mula baris jadi kolom, yang kolom berubah jadi baris. Ingat ya, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi di sini baris, terus yang ini kolom. Begitu. Oke, kita lanjut. Contoh adjoin. Tentukan adjoin setiap matriks persegi berikut ini. Nah, kalau adjoinnya dari em, matriks A, maka penyelesaiannya adalah nah, adjoin dari matriks A. Maka tadi kalau ordunya 2 kali 2, nah ini letak ini adalah satu-satu. Karena dia mau diubah jadi baris atau kolom kan dia selalu di tempat dirinya sendiri begitu ya. Nah ini berarti dia yang ditutup nih. Kalau K satu-satu itu kan berarti min 1 pangkat 1 tambah 1 gitu ya teman-teman ya. A, B, C, D, tapi yang tempat satu-satu.
ditutup, maka hasilnya adalah D. Nih, gitu ya. Kemudian min 1 pangkat 2 positif. Kemudian K21. K21 itu berarti min 1 pangkat 2 tambah 1. Kemudian di sini 21. Tulis dulu ya, A, B, C, D. Kemudian 2 baris kedua, kolom. Nah, ini yang dihapus jadi B. Maka 21 adalah min B ya, karena ini min 1 pangkat 3. Dan B. Kemudian K12. K12 adalah min 1 pangkat 3. Langsung ya teman-teman ya. 1 tambah 2 ya. Kemudian dikali sama minornya berarti tulis dulu A, B, C, D. Tapi baris pertama kolom kedua dihapus berarti C. Berarti ini min C ya teman-teman ya. Nih min C. Kemudian K22 berarti min 1 pangkat 4 A, B, C, D 22 dihapus berarti nah, 4 berarti positif. Nah, kemudian peletakannya berarti nah, acuannya jangan lupa tadinya baris kan ini baris nih ya. Dia ada di satu-satu. Nah, 1 2 kan harusnya di sini. Tapi enggak, dia kan jadi di sini gitu ya. Oke, peletakannya. Maka C jadi di sini. Kemudian 21. 21 itu kan harusnya di 21 di sini. Tapi dia menjadi di sini gitu ya letaknya. Kalau yang ini sama. Diagonal utamanya letaknya sama ya. Oke. Nah, sekarang yang B kalau sudah angka. Nah, berarti satu-satu di sini 5 ya. 5. Kemudian 1 2 1 2 berarti ini ya 1 1 2 kan ini ditutup berarti 4 tapi min 4 ya karena 3 ya. Nah, tapi letaknya di sini. Terus ya ini 21 3 karena pangkatnya 3 jadi min 3. Nah, 22 berarti 2. Oke. Maka tempatnya menjadi nah tadi 1 2 jadi ada di sini. Nih, di sini. Gitu. Oke. Kemudian kita lanjut yang C. Acuan dari nah satu persatu kita hitung K11 maka 1 1 dihapus ini dihapus berarti 32 34. Oke, jadi karena 1 1 pangkat 2 maka positif ya. Kemudian 21 ini pangkatnya 3 berarti minus 21 berarti 23 34 23 34. Oke, jadi 8 dikurangi 9. 8 dikurangi 9 kan min 1 kena min jadi plus gitu ya. Ini sendiri min 1 kena min jadi plus gitu ya. Kemudian ini 4 4 berarti positif. Saya kasih tanda positif ya paham. Oke. Kemudian ini dalamnya ini 4 dikurangi 9 gitu ya. Jadi min 5. Oke. Kalau yang ini 12 dikurangi 6 jadi 6. Oke. Kemudian yang berikutnya K12 1 2 berarti ini yang ditutup 1 2 berarti 22 34. Nah, 22 34 karena 1 2 itu ganjil maka min ini 8 dikurangi 6 jadi ini positif 2 kena min jadi min 2 gitu ya. 2 2 tutup 1 3 3 4 tutup 1 3. Oke.
Karena dua-dua positif, 4 ya, genap, maka positif. Nah, 4 dikurangi 9, jadinya 5. Oke, K32. 3, yang 3 ini, 3, 2. Ini ya, ditutup ya. 3, 2. Berarti 1, 3, 2, 2. 1, 3, 2, 2. Karena 3, 2, 5, ganjil, maka min. Oke, ini 2 dikurangi 6. Ini min 4, kena min. Jadi, plus 4, gitu ya. Terus lanjut, berikutnya. K13. K13 yang ini ditutup, gitu ya teman-teman ya. Ini lihat kelihatan. Ini ditutup, berarti 2, 3, 3, 3. Nah, yang ini. Karena 13 itu 4, maka plus. Di sini plus. Kursornya hilang. Ada kursornya di sini. Plus, oke. Nah, plus ini 6 dikurangi 9. Jadi min 3 gitu ya. Kemudian 2, nggak kelihatan kalau pakai kalau pakai ini. 23, 23 berarti 23 yang ditutup. Baris kedua, kolom ketiga. Berarti kalau ini ditutup, maka angkanya tinggal 1, 2, 3, 3. Nah, 1, 2, 3, 3. Karena ini 5, maka minus gitu ya. 3 dikurangi 6. Jadinya min 3. Min 3 kena min, jadi plus 3. Gitu ya. Kemudian K33. 33 berarti baris ketiga, kolom ketiga yang ditutup. Maka yang masih ada 1, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 3. 3, 3 itu 6. Jadi positif gitu ya. Ini jadi 3 dikurangi 4. Min 1. Nah, kemudian peletakannya jangan lupa. Nah, satu-satu tetap 6 posisi ini ya. Nah, kemudian 1, 2 itu jadi di sini. Nah, gitu ya. 1, 2, 1, 3 baris ya. Kan ini baris pertama nih, kita taruh di kolom pertama. Ini kan baris kedua nih, yang depan angka 2 semua nih. Ini yang depan angka 2 semua, berarti dia ada di kolom kedua, gitu ya. Teman-teman ya. Berarti 1, min 5, 3. Yang ini angka depannya 3 semua, berarti dia harusnya di baris ketiga, tapi kita letakkan di kolom ketiga. Min 5, 4, tuh. Oke, jelas ya? Jangan ketukar letaknya. Oke, kita lanjut. Rumus inverse matrix ordo 2 kali 2. Tadi rumusnya sudah ya. Hmm. Nah, di sini dikatakan bahwa jika matriks A itu elemennya adalah A, B, C, D, dengan determinan A adalah, nah ini harga mutlak ini dibaca, determinan A, rumusnya adalah AD min BC, tidak sama dengan 0, maka inverse dari matriks A ditulis menjadi A pangkat min 1 sama dengan, nah yang tadi ya, 1 per determinan dikali A join. Jadi A join A dibagi determinan A. Ini rumusnya. Nah, sekarang catatan. Kalau determinan A itu tidak 0, maka artinya matriks A punya inverse. Nah, kalau punya inverse, dia non-singular. Gitu. Nah, kalau nanti determinannya kok ketemu 0, determinannya, maka kalau 0 kan dibagi 0 nih. Bilangan apapun kalau dibagi 0, ya tidak terdefinisi ya, bukan 0 loh. Bukan tak terhingga loh ya. Nah, hati-hati. Maka artinya matriks A itu tidak mempunyai inverse. Nah, yang tidak punya inverse itu namanya singular. Gitu ya. Non-singular berarti punya inverse, singular berarti tidak punya inverse. Artinya apa? Determinannya 0. Gitu ya. Ingat ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Contoh soal. Tentukan inverse dari setiap matriks berikut. Matriks A, sorry, balik lagi. Nah, matriks A.
Inversnya ya A. Tadi A inverse. Rumusnya adalah 1 per determinan A dikali adjoin. Gitu ya. Nah, kalian boleh hitung satu-satu atau langsung boleh. Determinan berarti kan 10 dikurangi 12. Ya, 10 dari mana? 2 kali 5 dikurangi 4 kali 3 gitu ya. Adjoinnya berarti di sini K11 berarti 5. Kemudian K12 berarti karena 1, 2 itu 3 berarti min 4 ya. Min gitu. Min 4 di sini ya. Karena dibalik tadi baris kolom ya. Nah, kemudian 21 itu min 3. Nah, min 3 di sini. Kemudian 22 berarti 2 di sini. Oke. Nah, begitu. Ya udah tinggal dikali aja. Sama dengan ya apa sini aja. 1 per min 2, 5 min 3 min 4 2. Ya udah berarti min 5 per 2, 3 per 2, 2 sama min 1. Dah jadi inversenya. Gitu ya. Oke. Yang B. B inverse berarti sama dengan 1 per determinan B dikali adjoin dari matriks B. Determinannya berarti 6 kali 8 min berapa ya? 48. Benar nggak 48? Benar. 48 dikurangi min. Nah, ini ya. Berarti 8. 48. Oke, kali adjoin. Adjoinnya berarti di sini. Nah, nanti kalau kalian sudah hafal, oh ini 2 sama 5 ditukar tempatnya nih. Terus ini dikali min 1 aja. Oh, berarti di sini jadinya min 8 nih. Ini jadi 4, ini jadi min 12, ini jadi 6. Nah, kalau nggak bisa ya udah kayak cara tadi gitu ya. Nah, teman-teman ini kan 48 tadi. Yang ini juga 48. Ini plus ya. 0 nih. Nggak punya inverse nih. Karena 1/0. Ya. Nih. Min 8, 4, min 12, 6. Ini artinya tidak ada. B tidak memiliki inverse. Nah, begitu ya teman-teman ya caranya ya. Oke, kita lanjut yang C. Trigonometri sudah ya. Coba deh. Determinannya dulu deh ya. Det C sama dengan sin kali sin. Sin kuadrat theta. Min, min, cos kali cos. Cos kuadrat theta. Oke, jadi sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Ayo, berapa nih identitas? 1 ya. Oke. Kemudian adjoinnya. Adjoin dari matriks C. Tadi ini 1 1 berarti ini sin ya. Tetap sin. Theta. Kemudian 1 2. 1 2 berarti min. 1 2 min berarti plus cos theta. Kemudian 21 min berarti cos theta. Kemudian ini sin theta. Ya udah, berarti inverse dari matriks C. Nah, begini aja ya, boleh ya. Oke, sama dengan ya udah 1 per 1 kan 1 ya, nggak ngaruh ya. Berarti sin
theta, cos theta, and cos theta, sin theta. Udah selesai. Satu persatunya hilang. Gitu. Oke, yang D. D inverse. Itu berarti kita cari dulu determinannya. Ya, agak clear ya. Berarti X kali X min 1 dikurangi X plus 1 dikali X min 2. Kita kali-kali dulu. X kuadrat min X min dalam kurung X kuadrat kali pelangi dulu ya teman-teman. Hati-hati. Ini kan 1X nih. Yang ini min 2X. Jadinya min X ya. 1 dikali min 2 jadi min 2. Oke. Jadinya ini min X hilang ya. Oke, satu-satu. Nanti enggak mumet. Min X kuadrat plus X. Min kali min ya. Jadi plus ya, 2 ya. Nah, ini hilang nih. Ini juga hilang kan? Jadi 2 ya. Oke. Ajoin. Ajoinnya langsung ya. Jadi D inverse adalah 1/2 kali ajoin. Ajoinnya berarti di sini 1/1. Berarti ini. Berarti X min 1. Kemudian di sini jadinya adalah min X plus 2. Gitu ya. Yang di sini jadinya min X min 1. Yang ini jadinya X. Nah, ya udah jadi gini aja. Karena ini seperdua ada variabelnya. Biarkan aja bentuknya begitu. Oke, paham? Oke, kita lanjut ya. Nanti silahkan dilihat lagi. Kalau belum paham. Oke, nah sekarang inverse matrix ordo 3 kali 3. Yang tadi 2 kali 2 ya. Kalau 3 kali 3 gimana caranya? Nah ini. Rumusnya sama. Rumus inverse dari matrix A. Kalau A-nya ordonya 3 kali 3. Rumusnya tetap 1/determinan kali adjoint. Nah, bedanya adjointnya tadi ya. Adjointnya yang panjang tadi. Nah, kita memakai determinannya pakai yang sorus. Pakai yang eh, ekspansi kofaktor boleh nggak? Boleh. Nah, tetap ya. Kalau apa determinan bebas. Ada 2 cara. Nah, ini cara sorus. Kemudian adjoint matriks A itu, nah ini letak K11. K11 berarti ini ditutup, berarti EF HI. Oke. Yang ini K21. Oke, 21 ya. Berarti minus 21. Berarti BCHI. BCHI. Oke, yang ini K31. 31 berarti BCEF. BCEF. Dan seterusnya. Yang ini berarti em, K 12 ya. 12. Oke. 12. Berarti ini yang ditutup DFGI. Oke. Karena 1, 2, 3 maka minus. Dan seterusnya. Ini rumusnya. Faktornya ya. Jangan ketukar. Baris jadi kolom. Kolom jadi baris. Yang ini kolom pertama. Ini kolom kedua. Ini kolom ketiga. Ini baris 1 gitu ya. Ini baris 2. Ini baris 3. Itu caranya. Oke, kita lanjut contoh soal. Diberikan matriks A ordernya 3 kali 3. Nah, pertama tentukan determinan dari matriks A. Penyelesaian. Determinan, ingat 2 ini kolom depan kita tulis ulang di belakang. Kemudian hitung diagonal utama positif ya. 3. Ini positif 8, ini positif 12.
Dan ini negatif 9, ini negatif 16, ini negatif 6. Nah, jadinya ketemunya min 2. Nah, kemudian A join. A joinnya, nah ini. K11. Mana kursornya? K11. Sini ya. K11 berarti positif. 11 ditutup, berarti di sini 3, 4, 4, 3. Gitu ya. Nah, kemudian K 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, ini yang ditutup. 1, 2 ya, baris 1, belum kedua. Berarti 1, 4, 1, 3. 1, 4, 1, 3. Nah, taruh di sini. Oke. Karena dia ada di eh ini kan baris nih, tapi ada di kolom, gitu ya. K 13. 13 berarti 13 yang ditutup. Di sini 13, 14. Nah, taruhnya di bawah sih. Dan seterusnya ya. Gitu satu-satu. Ini min apa plus? Ketinggalan 3 berarti min. Kalau genap berarti plus, gitu ya. Dan seterusnya. Hasilnya ini kemudian hitung determinannya 9 dikurangi 16 min 7. 4 dikurangi 3 1 tapi min berarti min, wait, tukar. Oh, ini angkanya salah sebentar. Sorry. Sebentar, di sini saya keliru. Ini keliru yang mana? Sebentar. Ini kan harusnya kan 1, 2. 1, 2 ya, ini ya. Berarti 2, 1, 2. K21. Coba ya. K21. Ini ada yang keliru. 21 itu berarti 23, 43. Nah, ini angkanya salah nih. Ini 23, salah. 23, 43. Jadinya 6 dikurangi 12. Ini 6 ya. Tapi jadi plus 6. Nah, gitu. Jadi plus 6. Coba cek lagi. Jangan sampai ada yang salah. Yang ini kan coba 23. Yang ini berarti 31. 31 berarti 31 berarti 2, 3, 3, 4. Oh, betul. Udah betul. Yang ini coba. Yang ini adalah K23. K23 berarti 1, 2, 1, 4. Oke, udah betul ya. Yang lainnya ya. Oke, kesalahan hanya di sini aja. Oke, hasilnya ajoinnya ini. Nah, sekarang inverse-nya. Inverse-nya berarti tinggal masukkan ke rumus 1 per determinan kali ajoin. Tadi determinannya min 2. Berarti 1 per min 2 kali, nah ini ajoinnya tinggal masukkan. Terus tinggal dibagi aja. Min 7 dibagi min 2, ya 7 per 2. 6 dibagi min 2, min 3, dan seterusnya. Ini inverse-nya. Nah, nanti buat ngecek kalau ada keliru seperti yang ini nih tadi, misalnya ada satu bagian yang keliru, maka ceklah, cara ceknya adalah matriks A dikali sama A inverse. Hasilnya harus identitas. Coba ya, kita kali ya. 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 3. Dikali sama 1 per 2. Ini kita pindahkan karena dia aljabar biasa. Kita pindah ke depan. Min 7, 6, min 1, 1, 0, min 1, 1, min 2, 1. Oke, kita kali. Min 1/2. 1 kali min 7, min 7.
min 7 tambah 2 min 5, min 5 tambah 3 min 2. Oke, ini baris kolom ya, teman-teman ya. 1 kali 6, 6. 0. Min 6 berarti 0. Kemudian ini 1 kali min 1. Min 1, min 2, min 3 tambah 3, 0. Kemudian 1 kali 7, 7 dikurangi 7, 0. 1, 6 dikurangi 8, min 2. 1 dikurangi 3 berarti min 4. Min 4 tambah 4, 0. Min 7. Min 7 sama 7, 0. 6, 0. Min 6, 0. Min 1, min 4. Min 5. Min 5 dikurangi 3, min 2. Oke, dibagi 2 semua. Jadinya 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini identitas ya. Identitas. Berarti kita sudah benar. Itu caranya. Oke, kita lanjut sekarang. Contoh berikutnya. Nah, jika kita memiliki matriks B adalah 1YYZ adalah inverse dari matriks A, maka tentukan nilai XYZ. Oke, B itu adalah inverse-nya dari matriks A. Nah, inversenya gini. Tentukan nilai. Nah, berarti kita inverse-kan A nanti nilainya sama dengan B gitu ya. Berarti B itu sama dengan A inverse. Nah, 1YYZ itu sama dengan 1/2 X min 16. Kali adjoinnya berarti 2 min 4 min 4 X. Nah, berarti 1 itu sama dengan ini. Ini dikali ini ya. 2/2 X min 16. Nah, ini kan ini kali silang aja. Jadi 2X min 16 itu sama dengan 2. 2X sama dengan, ini pindah ruas, jadi plus, jadi 18. X sama dengan 9, dapat. Kemudian Y itu ada di posisi ini ya. Berarti ini nanti kali ke sana. Berarti Y itu sama dengan min 4 dibagi 2X min 16. Ini per 1. X-nya tadi sudah 9. Substitusi 9 ya. Berarti Y itu sama dengan min 4 dibagi 18 dikurangi 16. Jadinya min 4 dibagi 2. Sama dengan 2. Nah, Z-nya itu posisi sini. Berarti Z itu sama dengan, ini sama X nih. Ya, Z itu di sini. Berarti X dibagi 2X min 16. Oke. Z sama dengan 9 dibagi 18 min 16. Jadi 9/2. Gitu? Oke, bisa ya? Tentukan nilai X, Z, Z. Kali berarti X kali Y kali Z. Nah, berarti 9 kali min 2 kali 9/2. Kita coret nih, jadinya min 81. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Oh, ini penyelesaiannya ada, kita coret-coret ya. Nah, sama tuh. Nah, oke. Nah, oke, kita lanjut. Dua matriks saling inverse. Nah, dua matriks dikatakan saling inverse apabila, nah, hasil perkalian dua matriks itu adalah matriks identitas. Jadi kalau A dikali B, identitas, B kali A juga identitas gitu ya. Jadi harus 2 kali. Kenapa? Karena dia nggak bersifat komutatif ya, matriks ya. Jadi harus dicek dari 2 tempat. Gitu. Nah, berarti B adalah inverse dari matriks A
Berarti B sama dengan A inverse seperti contoh tadi ya, teman-teman ya. Kalau A adalah inverse-nya B, berarti A sama dengan B inverse. Oke, nah ini tadi catatan kita. A pangkat min 1 itu tidak sama dengan 1/A, ingat ya. Jadi kalau A dikali A inverse, itu sama dengan A inverse dikali A, sama dengan identitas. Gitu ya. Kita lanjut. Jadi A sama A inverse itu mereka eh, saling inverse kan namanya. Contoh soal. Apakah matriks A dan B saling inverse? Nah, tunjukkan bahwa mereka saling inverse. Nah, pertama, kita harus menunjukkan bahwa A kali B itu adalah identitas. Apakah benar? Nah, perkalian matriks baris kali kolom. 7 kali 1, 7. Tambah, nah, tambah min 6 ya. Nah, 1. Terus 7 kali min 2, min 14. Terus dikurangi 7, min 7. 14 toh ya. Nah, ini min 14, ini plus 14. Jadi 0. 0. 3 kali 1, 3 dikurangi 3, 0. 3 kali min 2 itu min 6, ini plus 7, berarti 1. Nah, identitas. Oke. Kemudian B kali A. Berarti B-nya yang di depan ya. 1 min 2 min 3, 7 di depan. Kali baris kali kolom. 1 kali 7, 7 dikurangi 6. 1. 1 kali 2, 2 dikurangi 2, 0. 3 dikurangi 7, 3. Min 3 kali 7. Min 21 dikurangi 21, 0. Min 6 dikurangi 7. Identitas gitu. Nah, maka karena A kali B itu sama dengan B kali A, yaitu identitas, maka A adalah inverse-nya B dan B inverse-nya A. Gitu. Saling inverse. Kemudian sifat inverse matriks persegi. Misal A dan B merupakan matriks persegi berordo yang sama. Non-singular, artinya punya inverse ya. Sifat ini selalu berlaku nih. Kalau inverse-nya matriks A di inverse sekali lagi, dia kembali lagi jadi dirinya sendiri. A transpose kemudian di inverse itu sama aja kayak A inverse di transpose gitu ya. Nah, kemudian A dikali B di inverse itu hasilnya pasti sama dengan B inverse dikali A inverse gitu ya. Nah, kalau B dikali A kemudian di inverse hasilnya pasti sama dengan A inverse dikali B inverse. Mereka saling dibalik ya, teman-teman ya. Sifat ini pasti berlaku. Contoh soal. Diberikan A inverse itu adalah 4332. Kemudian B itu min 65, min 5, 4. Hitunglah A kali B inverse. Nah, ini kan harusnya A dikali B dulu baru di inverse. Tapi kan A nggak punya, adanya A inverse. Maka tadi A kali B di inverse tadi, dia sama dengan B inverse kali inverse kan. Nah, maka B di inverse dulu. Kita letakkan di depan. Nah, maka tuh kita gunakan sifat yang ketiga. Nah, ya udah berarti B-nya di inverse. 1 per determinan berarti ini min 24 plus 25. Ini adjoinnya berarti ini tadi min 6, min 5, 5, min 6, 4 ya. Oke, dikali A inverse-nya turun aja. Kan dia udah A inverse. Ini dikali baris kolom. Ini 1 ya, nggak ngaruh berarti. Berarti dia sama dengan takut nabrak nanti. Nah, berarti perkaliannya garis kolom, ingat baskom. 4 dikali 4, 16. Dikurangi 15, 1. 4 kali 3, 12. Dikurangi 10, 2. 5 kali 4, 20. Dikurangi 18, 2. 5 kali 3, 15. Dikurangi 12, 3. Nah, gitu. Oke.
Jadi ini adalah A kali B inverse. Tuh, oke. Jelas ya. Kalau kecepatan nanti ditonton lagi ya. Kita lanjut contoh yang berikutnya. Diberikan matriks A adalah 1, 2, 2, 3. Tentukan nilai K agar matriks A ditambah K kali A inverse merupakan matriks singular. K itu adalah bilangan real ya. Ini bilangan real. Hmm. Apa artinya singular? Tadi non-singular itu punya inverse, ini tidak punya inverse. Jadi determinannya nol. Oke, lanjut penyelesaiannya. Nah, kita tentukan, kita buat dulu persamaan ininya. A, masukkan ke sana, ditambah K dibagi, kan A inverse ya. Berarti seperti determinan, 3 dikurangi 4. Nah, adjoinnya berarti 3, min 2, 1. Oke, kemudian kita kali, kita tambahkan. Jadi ini dikali dulu, ini kan min ya. Ini, kita lanjutkan di sana. 1, 2, 2, 3, ditambah, kan ini bagi min 1, jadi ini min K kan, masukkan. Jadi min K, min 3K, min 3K. Di sini min K jadi 2K. Ini min K jadi 2K. Ini min K jadi K. Nah, begitu. Maka ini menjadi min 3 ditambah 1. Nah, ini tambah 2. Nah, A tambah 2. Ya, oke. Tuh. Kemudian dibilang dia nggak punya determinan. Oh ya, determinannya ya. Maka determinan ini dikali ini nih. Min 3K ditambah 1 dikali min K plus 3 dikurangi 2K plus 2 kali 2K plus 2 sama dengan 0. Nah, tinggal kali pelangi nih. Kali pelangi ya. Min 3K kali K, min K berarti 3K kuadrat. Kemudian ini dikali ke sini, ini kali ke sini. Kali ke sini, ini kali ke sini. Kali pelangi ya. Hasilnya jadi ini min K, ini 9K, ini 3. Oke, yang ini kuadratkan. Atau kalian lepas dulu begini. 2K plus 2 kali 2K plus 2. Gitu ya, teman-teman ya. Kali pelangi dulu dia. Terus masih ada tanda kurungnya ya, karena nanti minnya milik mereka semua. Kita selesaikan dulu di sini. Yang ini. Jadi ini ada kurungnya ya. 4K kuadrat. Ini ke sini, ini ke sini. Jadi plus 4K. Yang ini ke sini plus 4K. Yang ini ke sini plus 4. Nah, baru ini adalah 4K kuadrat plus 8K ya. Karena 4K tambah 4K tambah 4. Nah, ini kemudian semua kali min. Jadi min 4K kuadrat, min 8K, min. Ya, kayak gitu. Kemudian tinggal diselesaikan. Min 3K kuadrat dikurangi 4K kuadrat jadinya min K kuadrat. Oke. Min 9K, min 1K, min 8K. Jadi min 18K. 3 min 4. Berarti min 1. Oke, dipositifkan. Supaya mudah difaktorkan. Gitu ya. Nah, tapi kok difaktorkan? Susah nih. Maka caranya gimana? Pakai kuadrat sempurna. Oke. Caranya, nah kuadrat sempurna. Ini 18, berarti dibagi 2 nih 18 gitu ya, masuk ke sana. 9 kuadrat, tapi kan 9 kuadrat 81. Dikurang 81, plus satunya dari sini ya. Oke, jadi 81-nya sebenarnya ada di sini, maka dia dikurang gitu. Nah, terus tinggal pindah ruas. Jadinya, hmm, sama dengan 80. Ya udah, kemudian buang kuadratnya jadi diakar. Akar 80, sederhanakan. Ya,
Jadi akar 80, sederhananya gimana? 80 bagi 4 gitu ya. 20 bagi 4, 5. Ya udah, ini jadi akar 4, 4, 5. Nah, akar 4 kan 2. 2, akar 5. Nah, 2 kali 2, 4. Jadi 4 akar 5 ya. Min 9 ini pindah ruas. Taruh di depannya ya. Letakkan di depannya. Plus minus. Ini kenapa plus minus? Ayo. Kan kuadrat. Artinya ada dua bilangan ya. Bisa positif, bisa negatif. Itu. Ya udah. Nilai K-nya itu. Gitu. Oke. Jadi nilai K ada dua, min 9 plus 4 akar 5 atau min 9 min 4 akar 5. Untuk kita lanjut, persamaan matriks. Oke, jadi kan matriks itu tidak bersifat komutatif. Jadi A kali B itu beda dengan B kali A gitu ya. Tadi kan saling inverse juga kita buktikan bahwa mereka harus saling inverse gitu ya. Nah, maka kalau kalian ketemu persamaan, kita suruh cari matriks X nih. Matriks A dan B sudah diketahui. Nah, tetapi persamaan yang diketahui adalah AX sama dengan B. Maka matriks X apa? Nah, maka ini cara menghilangkan matriks A, dia harus dibuang jadi identitas. Nah, caranya berarti dia harus dikali sama inverse-nya nih, supaya dia jadi identitas gitu ya. Identitas itu kayak kalau di perkalian itu angka 1 gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini berarti sebenarnya sejarahnya adalah A dikali A inverse supaya jadi identitas. Nah, maka karena ruas kiri dikali inverse, sorry, kebalik saya. Ini di depannya. Nah, gitu ya. Ini ditempelin A inverse di sebelah kirinya, maka yang B juga ditempeli A inverse di sebelah kirinya. Gitu. Sama-sama di kiri ya. Nah, ini kan identitas jadinya. A inverse dikali A itu jadinya identitas. Jadi tinggal X saja. Ya, tinggal X aja. Kalau yang ini berarti X A kan di sebelah kanan, maka A inverse di sebelah kanan. Maka A inverse-nya juga di sebelah kanannya B. Gitu ya, teman-teman ya. Ini. Pokoknya ingat, tidak bersifat komutatif, maka kamu mau menghilangkan A yang di sebelah mana, kiri apa kanan gitu ya. Supaya nggak ketukar. Nah, contoh soal. Tentukan matriks X yang memenuhi persamaan. Nah, ini tadi yang saya bilang. Matriks A dan B diketahui, kita disuruh nyari matriks X. X itu matriks ya, karena huruf besar ya, bukan bilangan real biasa. Nah, dan matriks kan nggak ada pembagian, nggak bisa. Matriks 4, 2, 1, 3 langsung dibagi matriks 1, 2, min 1, 3, nggak bisa. Maka ini harus di-inverse dulu gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini lihat penyelesaiannya. Kita inverse dulu matriks yang ini. Karena dia ada di sebelah, ini anggap A ya. Di sebelah kirinya X, maka inverse-nya harus di sebelah kirinya si matriks B ini. Gitu ya. Nah, ini inverse. Inverse-nya berarti 1 per determinan, 3 dikurangi min 2, jadi 5. Adjoinnya berarti 3, 1, min 2, 1. Gitu. Nah, baru dikali. Ini 5. 5 diemin aja. Ini kita kali dulu matriksnya supaya nggak pecahan ya. Karena perkalian matriks pecahan nanti susah. Angkanya pecahan sudah males duluan. Maka mumpung dia masih bulat, kita kali pas masih bulat gitu. Nanti baru kita kali dengan pecahan terakhir gitu ya, teman-teman ya. 3 kali 4, 12. Dikurangi 2, 10. 3 kali 2, 6. Dikurangi 6, 0. 1 kali 4, 4. Ditambah 1, 5. 1 kali 2, 2. Ditambah 3, 5. Nah, tinggal dibagi 5 semua. Bulat hasilnya. Gitu. Jadi matriks X-nya adalah 2, 0, 1, 1. Kemudian yang B. Ya, ya udah. Jadi, oke, yang B di sini. Oke. Nah, teman-teman, ini matriks A ada di sebelah kanannya X. Berarti nanti inverse-nya
ada di sini, gitu ya. Nah, ini harus begini, gitu. Jadi, nah, gitu. Inversekan dulu, biarkan aja matriks yang 2, 3, 4, 5. Ini inversnya 6 kali 9, 54 dikurangi 8 kali 7, 56. Ajoinnya berarti sini 9, ini 6, kurang tepat ya. Ini dikasih min. Oke. Baru kemudian ini berapa? Min 2 ya. 1/2. Maka matriksnya kita kali dulu aja. Nah, karena ini bilangan skalar biasa, maka bebas dia. Kita geser aja ke kanan. Ini kan sebenarnya kali-kali begini. Maka digerakkan ke kanan. Matriksnya dulu yang kita kali, baris kolom. 2 kali 9, 18 dikurangi 24. Jadilah min 6. 2 kali min 7, 14 dikurangi 18. 4. 4 kali 9, 36 dikurangi 8, 8 kali 5. Oke. 4 kali 7 dikurangi 5 kali 6. 2. Baru dibagi min 2 semua. Jadi, oke, teman-teman, bisa ya. Silahkan nanti diulang lagi atau lihat modul, baca modul juga ada. Silahkan dipelajari. Oke. Nah, tugas berikutnya. Silahkan kalian kerjakan latihan 7 dan latihan 8. Supaya lancar, supaya benar-benar paham. Kerjakan di buku catatan kalian ya. Oke. Oke, terima kasih. Semoga kalian rajin mengerjakan soal. Kalau nggak bisa, segera ditanyakan. Oke? Oke, terima kasih.